Nggak salah. Nggih. Ini Biko Datum bukan? Nggih, betul. Bener 100 ya. 100. Nah, ini langka sekali loh kalau untuk apa istilahnya penggemar rumah. 8 Rawat tahun. dari buka botol nyampe segini. Halo kerabat, selamat datang di channel Ingat Anggrek. Nah, kali ini kita datang ke rumahnya Pak Tejo ya, yang ada di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Nah, Pak Tejo ini adalah pribadi yang punya konsen untuk mengembangkan atau melakukan konservasi anggrek spesies, terutama anggrek spesies Indonesia. Bisa dilihat, ini adalah depan rumahnya beliau. Banyak sekali anggrek-anggrek unik dan eksotis. Mari kita temui. Ini kelihatannya beliau lagi di kebun samping rumah. Halo, selamat. Halo, apa ini? Selamat Pagi, siang, sore? Ini apa ya? Siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Inji, Pak. Pak Tejo ini semangat sekali ya. Ya enggak, Pak. Oke. Nah, di sini di samping rumahnya ini kan banyak sekali anggrek dan semuanya spesies ya, Pak ya? Nggih, Pak. Nggih, betul. Oke. Nah, bisa diceritakan ke kita, Pak, kenapa Pak Tejo kok sangat konsen terhadap anggrek spesies gitu? Gini, Pak, karena menurut saya anggrek spesies itu masih sedikit orang yang tahu, dalam artian orang yang tahu itu ternyata Indonesia itu mempunyai spesies yang banyak dan yang bagus-bagus juga dibanding Amit Sewu ya, Amit Sewu dengan banding dengan punya luar negeri kan. Oh iya, jadi memang kekayaan plasma nutfah Indonesia ya itu luar biasa. Untuk mengkoleksi anggrek spesies itu udah berapa lama, Pak? Duh, kalau ngomong tahun udah berapa tahun ya? Ini udah lama? Udah lama, 10 tahun lebih kayaknya. 10 tahun lebih ya? Dan ini ya, kalau kerabat biasa yang lihat anggrek itu berbunga kayak anggrek Thailand, anggrek hibrid. Nah, kalau spesies itu menurut Pak Tejo bunga nomor sekian ya? Nggih, kalau saya menurut di anggrek spesies itu untuk bunga menurut saya itu adalah nomor sekian. Yang paling utama apa? Yang paling utama spesies? Dia bisa hidup dengan di berbagai tempat. Dalam maksud berbagai tempat itu misalkan dia di dataran tinggi, aku harus mengonservasikan ke dataran rendah. Nah, gimana caranya? Sebuah tantangan ya, Pak ya. Oke. Gitu, nah, Pak, kalau untuk kita flashback sejarah gitu, yang pertama kali dikoleksi apa? Masih ingat nggak, Pak? Waktu itu saya tetap, karena saya orang Merapi, karena orang identik dengan Merapi itu adalah tricolor, Vanda tricolor. Vanda tricolor. Tapi nyun sewu ya, itu bukan endemik. Ternyata bukan endemik. Vanda tricolor itu bukan endemik, tapi var suavis atau Vanda suavis. Vanda tricolor suavis atau var suavis. Dan kebetulan di Merapi juga ada. Di Merapi juga ada. Maka disebut Vanda tricolor, sebenarnya var suavis yang ada di Merapi. Nah, itu contohnya ada nggak di sini kalau Vanda tricolor itu? Ada, Bapak. Oh, okay. Mari kita lihat nggih. Oh, ini ya. Ini rimbun banget. Jarang saya nemui Vanda tricolor serimbun ini. Udah berapa tahun dirawat di sini? Berapa tahun kali ini, Pak ya? Udah lama ya? Udah lama. Nah, ini mohon maaf saya mendekat. Nah, ini bunganya itu sudah layu ya. Layu ya. Contohnya seperti ini. Ini yang masih agak kelihatan. Jadi ciri khas Vanda tricolor tuh ini ya, totalnya ini ya. Seperti ini. Dan juga sedikit informasi, karena kenapa saya bilangkan ini dari Merapi, dia ternyata sudah mempunyai mikoriza sendiri. Oh, dan iya? saya tabur buahnya dia, ternyata sudah tumbuh hidup. Nah, ini menarik. Nah, bagi yang belum tahu, Pak Tejo, bisa dijelaskan yang dimaksud mikoriza itu apa? Mikoriza itu adalah sebuah jamur bawaan untuk menghidupkan si buah anggrek itu sendiri. Untuk kerabat semua, ini sedikit pengetahuan ya. Jadi anggrek itu bedanya dengan tanaman lain, bakal buahnya itu tidak membawa
cadangan makanan. Betul. Jadi kalau ditabur langsung biasanya nggak hidup, kecuali dia menemukan media yang sudah ada mikorizanya. Nah, sehingga nanti dia mau hidup di sini. Nah, ini langka sekali loh kalau untuk apa istilahnya penggemar rumahan sampai bisa bisa menemukan media yang ada mikorizanya. Biasanya aja di hutan ya, Pak ya? Biasanya di hutan. Wah, ini sebuah pengalaman unik. Nah, selain Vanda Tricolor nih, Pak Tejo, kira-kira ada yang mau disampaikan ke para pemirsa Ingat Anggrek, spesies lain yang menurut panjenengan cukup unik untuk dijelaskan? Kalau ngomong tentang spesies itu sebenarnya kita ngomong endemik. Endemik, ya. Karena endemik itu tempat dia hidup. Tempat dia hidup. Oh iya. Nah, seperti salah satu contoh adalah Dendrobium sororium. Nah, ini dia endemik, termasuk endemik karena di lain tempat dia nggak ada. Di habitatnya dia nggak ada, adanya cuma di satu tempat itu. Ini endemik mana, Pak? Endemik Sulawesi. Sulawesi ya. Di lain pulau Sulawesi dia nggak ada kan gitu. Ini unik. Oh, ini yang hijau ini apa itu? Yang ini? Ini tunas, calon tunas ini. Calon tunasnya kayak gitu. Oh, bagus sekali. Nah, ini sororium bagi para penggemar spesies. Ini adalah salah satu anggrek spesies yang unik ya, karena daunnya itu cantik banget. Berwarna kayak ungu ya, ungu atau kebiruan gitu. Ungu kebiruan. Nah, ungu terus memanjang. Wah, ini keluar apa ini buahnya? Di tempat saya nggak sampai keluar buahnya, Pak. Nah, sebagai informasi saja, kapan itu saya pernah nih mengadopsi salah satu anggrek sororium dari rumahnya Pak Tejo ya. Saya rawat di tempat saya di Bantul. Itu ternyata juga bisa hidup subur seperti itu. Nah, ini cakep-cakep. Selanjutnya apalagi? Kalau selain sororium yang tumbuh di dataran Papua sana adalah sebuah yang dinamakan orang sekarang lagi pada glemming ke anggrek besi. Besi tak berkarat. Ya, besi tak berkarat adalah seperti contohnya ini. Nah, ini untuk jenis nama latinnya adalah Dendrobium violaceo flaven. Dendrobium violaceo flaven adalah anggrek besi Papua. Dan ini juga endemik. Endemik ya? Iya, endemik. Cuma ditemukan di Papua. Enggak dataran Papua itu belum enggak di sembarang tempat. Cuma adalah satu pulau yang ada di situ kan. Pulau apa? Pulau Papua Asmat. itu. Asmat. Ya. Oh, di Asmat. Di Asmat. Nah, tapi kalau ngelihat dari plannya, ini kelihatannya bukan jungle ya, Pak ya? Bukan, Bapak. Karena ini hasil kultur yang sudah 8 tahunan lebih saya rawat dari buka botol nyampe segini nih, 8 tahunan. Ini 1, 2, 8 tahun baru 2 jari. Nah, kalau di kultur kayak gini berarti memang ini ya dikembangbiakkan dan diperbanyak gitu ya, Pak ya? Cara memperbanyaknya lewat kultur jaringan. Nah, kalau nanti ada yang bertanya, Pak Tejo, itu yang hasil kultur jaringan ini apakah semuanya untuk konservasi atau ada yang boleh dibeli ya gitu? Gimana, Pak? Oh, untuk itu ada. Ada. Sebagian ada yang kita jual juga, karena juga kita ingin menyebarkan, ingin mengedukasi ke semua orang khususnya Indonesia biar tahu kan gitu. Oh, bahwa ini loh anggrek besi itu seperti ini. Nah, jadi dengan cara kultur jaringan itu adalah salah satu cara untuk melestarikan alam ya, karena kalau semuanya diambil dari hutan, jungle semua ya lama-lama nanti di hutan habis. Nah, makanya kultur jaringan itu adalah salah satu bentuk konservasi juga, yaitu memperbanyak anggrek dengan cara di lab ya, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada yang pengen direview di kebun samping rumah ini, Pak. Nah, ini bahkan ini yang rumpul-rumpul ini merpati atau apa ini? Bukan. Apa ini adalah sekundum bukan ya? Bukan sekundum.
Ini masuk dendro juga. Oh, dendro. Epidendrum. Epidendrum. Nah, Saya tuh punya kok, ya lupa ya. Di depan rumah. Epidendrum. Ya, epidendrum, Ya, epidendrum. epidendrum. Nah, bunganya itu seperti ini ya. Ada ungu, ada kuning, ini. ada merah. Oh, iya. Ini sudah saya campur ini. Oke. Wah, ini keren sekali ya. Jadi di batang pohon. Terus ini ada, ini retusa, Pak? Bukan. Oh, bukan. Itu Vanda ya ini. Vanda masuk Vanda, tapi ini bukan retusa, odorata. Odorata. Ya, ini ada Vanda odorata, epidendrum. Atasnya nih rajanya ini. Besi. Ya. Besi tak berkarat. Seperti itu. Nah, kalau yang di sini kenapa kok pada digantung, Pak? Bisa dijelaskan? Untuk yang digantung ini adalah salah satu perawatan saya untuk mereplika dari hutan sana, dari habitatnya. Untuk mereplika dari asalnya, dia hidup epifit, ya kita harus coba kita bikin epifit juga, kan seperti itu. Kalau ini saya bisa nyebutin ini, moga-moga nggak salah. Ini Bicodatum bukan? Betul. Bener, 100 ya? 100. Ini Bicodatum, karena saya punya juga. Oke, nah jadi gitu kerabat, review kita tentang konservasi anggrek yang dilakukan Pak Tejo memanfaatkan samping rumahnya beliau ya. Jadi salah satu hal yang bagus dan patut diapresiasi adalah di sini melakukan pengembangan anggrek dengan kultur jaringan sehingga meminimalkan pengambilan anggrek spesies dari hutan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan review kita hari ini di kebun samping rumahnya Pak Tejo. Semoga apa yang kita bahas bisa membawa manfaat dan pengetahuan baru kepada kerabat sekalian. Terima kasih.